Pertemuan ibu dan Hiroshi sangat mengharukan. Ia sedih melihat anaknya menjadi batu. Tanpa terasa ia menangis. Lalu dari tetesan air matanya mampu menghancurkan batu yang membungkus Hiroshi. Akhirnya ibu dan anak kembali bersatu. Dan pesan Geki, ia harus mendengarkan kata-kata ibunya, belajar yang rajin. Sementara itu Mami Bandora masih nggak mau kalah. Dia menggoncang pulau tandus, lalu meledakkannya. J-Rangers membawa ibu dan Hiroshi selamat kembali ke bumi. Dan serta Boy yang merasa baru hidup kembali setelah 170 tahun amat kegirangan bermain-main di kota. Tiba-tiba seseorang pria muncul. Lalu ia memberikan teka-teki kepada anak-anak yang ditemuinya. Bila mereka salah menjawab, maka anak-anak tersebut akan meninggalkan bumi. Dan ternyata dia adalah suruhan Mami Bandora. Namanya Dora Spink. Ini wujudnya. Hal ini disampaikan Goshi pada Geki. Telah banyak anak-anak hilang. Sementara itu di markas Bandora, mereka tengah merayakan keberhasilan Dora Spink. Tujuan Mami Bandora kelak, orang tua akan berbuat apa saja demi anak-anaknya selamat. Dan bumi akan hancur tanpa adanya anak-anak lagi. Entah kenapa, Mami Bandora amat membenci anak-anak. Dia nggak mau menjawab ketika hal ini ditanyakan oleh Leprechaun. Boy dengan Dan yang berada di sebuah taman berjaga-jaga jika muncul monster Dora Spink. Kemudian Dan pergi oleh sebab dia ada janji dengan seorang gadis yang baru dikenalnya. Dan ketika dia kembali, Boy telah diterbangkan oleh Dora Spink entah kemana. Dia amat menyesal. Ini semua kesalahannya. Dia akan mencari Boy. Dia nggak mengindahkan larangan teman-temannya. Akibatnya, Dan pun terbang pula. Kebenaran terlihat oleh 3 J-Rangers. Mereka mengejar Dan. Ternyata bocah yang diculik itu dijadikan pohon, termasuk Boy dengan Dan. Kemudian menyusul Mei serta Goshi yang nggak bisa menjawab teka-teki Dora Spink. Tersisa Geki. Semula ia bisa menjawab semua pertanyaan. Terakhir Geki gagal. Sebab menurut Dora Spink, keabadian hanya kejahatan. Maka terjadi pertarungan. Mami Bandora kemudian mengubah Dora Spink menjadi raksasa. Geki memanggil Shigoju Tyrannosaurus. Aneh bin ajaib, justru kehadiran Tyrannosaurus membawa Geki ke negeri yang nggak diketahui. Di sana, Geki mengalami kejadian-kejadian mengejutkan. Mulai dari ketemu Tokyo Tower yang telah usang, lalu ketemu mantan temannya. Pesan dari Shigoju, Geki sebagai pemimpin J-Rangers harus bisa menyatukan kembali temannya. Ini semua efek dari ketidakharmonisan tim. Di sana Geki mendapati pula bangkai Daijujin. Shigoju sengaja membawa Geki ke masa silam. Dia menceritakan penggabungan dari kelima Shigoju berubah menjadi Jusensa Dino Tanker. Lalu jadi Daijujin. Pendidikannya Geki harus bisa memanage timnya menjadi lebih kompak. Akhirnya Geki kembali ke alam nyata. Setelah dia berjanji akan menyatukan teman-temannya. Di depan pohon teman-temannya, Geki janji akan membebaskan mereka. Lalu kakek Barja datang memberitahu cara menggabungkan kelima Shigoju, yakni mereka harus memiliki 5 Dino Kristal, tapi tempatnya tidak diketahui. Mendadak Dora Spink dan Gripoger menghalau Geki. Mami Bandora nggak sabar ingin pengacau kecil misinya segera dihabisi. Ia mengubah Dora Spink dan Gripoger jadi raksasa lagi. Lewat sinar yang datang dari pedang Geki, Geki berhasil menemukan 5 kristal yang dimaksud, yakni Dino Kristal. Kemudian membebaskan teman-temannya dari sekapan Dora Spink. Seterusnya membuat perubahan dari Shigoju menjadi Jusensa Dino Tanker.
Dan alangkah terkejutnya Mami Bandora dari Dusensa Dino Tanker dapat membentuk formasi robot besar yang bernama Daijujin. Kini kekuatan mereka jadi seimbang. Kemampuan lain, Daijujin mampu beradaptasi ke bentuk semula dengan cepat. Dan akhirnya Dora Spink dan Gripoger bisa dikalahkan. Setelah itu ada hal lain yang mesti Zyuranger selesaikan, yakni membebaskan anak-anak dari dalam pohon, sebab para pembebas lahan telah datang. Namun, langkah mereka tertahan oleh Dora Spink memberinya teka-teki. Syukur aja semua teka-teki bisa dijawab. Lalu Zyurangers menjebak Dora Spink dengan pura-pura mengatakan, teka-teki tersulit itu adalah apa rahasia kelemahan Dora Spink. Dan dia kejebak dengan memberikan pertanyaan itu pada Zyurangers. Tentu saja mereka nggak bisa menjawab. Lalu Dora Spink memberitahu akan kelemahannya. Akhirnya kelemahan itu dipakai buat menghancurkan diri Dora Spink sendiri. Anak-anak pun terselamatkan. Dora Goblin diutus Mami Bandora khusus mengambil jiwa anak-anak demi melancarkan cita-citanya menghancurkan bumi. Salah satu korbannya, Michiko. Ia diculik dengan menumpang bus, entah dibawa kemana. Di dalamnya terdapat pula banyak anak-anak. Zyurangers tahu dia adalah Goblin yang ada dalam dongeng di Eropa, dan dia hanya bisa dilihat oleh anak-anak. Parahnya, korban meski bisa kembali kepada orang tuanya, mereka jadi seperti nggak ngerti apa-apa. Suatu hari, Toru-chan, ia adalah teman Michiko-chan. Kemudian Goblin hendak menculik lagi. Dia yang bisa melihat keberadaan Goblin coba menerjang. Sayangnya dia kemudian dikirim ke dalam bus pula. Tiba di suatu tempat, Jublu melihat Toru meronta-ronta hendak lari dari bus. Lantas ia menolong. Kemudian mereka terlempar ke suatu tempat. Ternyata negeri yang hilang. Semua makhluk yang berada di sana nggak bisa pulang. Dan kesulitan menghadapi Goblin yang nggak kelihatan selain mata anak-anak. Tak lama Zyurangers yang lain datang. Mereka juga kesulitan melawan Dora Goblin. Mei tahu cara mengatasi Goblin yang nggak kelihatan. Dengan cara membolak-balik sepatunya, maka ia pasti kelihatan. Pada saat Goblin dan yang lainnya pada tertidur, Toru memulai aksinya. Ini dilakukan demi Michiko, yang katanya mirip ibunya. Sebetulnya upaya Toru nggak berhasil. Mereka keburu ketahuan Mami Bandora. Hanya saja Geki berhasil membuat tipuan dengan mengatakan sepatu Dora Goblin udah ketukar. Maka dia buru-buru membalik sepatunya. Akibatnya kini dia justru kelihatan. Dan akhirnya Dora Goblin berhasil dihancurkan. Dengan demikian jiwa anak-anak pun kembali, termasuk Michiko. Zyuranger telah berhasil menamatkan monster yang gak kelihatan. Namun Mami Bandora masih memiliki segudang monster yang bakal mengalahkan Zyuranger. Salah satunya Dora Circe, monster pemakan. Dia selalu merasa lapar. Tersebutlah suatu keluarga yang punya hobi makan. Baiknya, mereka selalu makan secara kekeluargaan. Ini yang bikin Mami Bandora iri. Maka dia minta Plepchaun membuatkan boneka yang punya hobi makan pula. Lahirlah Dora Circe. Kejadian aneh mulai berlaku. Makanan keluarga Mamoru bisa hilang dengan sendirinya. Lantas mereka saling mencurigai, bahkan berlanjut dengan keributan. Tentu Mami Bandora girang nggak kepalang. Misinya bikin keluarga Mamoru nggak harmonis berhasil. Ikatan kekeluargaan yang erat akhirnya rapuh. Sebab makanan sendiri. Semua oleh ulah Dora Circe.
Sampai akhirnya keluarga Mamoru jatuh miskin, nggak punya makanan lagi. Monster ini amat berbahaya, dia memiliki kecepatan jauh dari mata manusia. Dan legendanya Circe hidup di Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia suka mencuri makanan kerajaan yang punya ikatan kekeluargaan kuat, menabur kecurigaan, dan akhirnya sampai terjadi perang di antara penduduk. Berakibat negara bisa hancur. Dan menurut legendanya Circe bisa dikalahkan oleh pahlawan Odysseus dengan tanaman bernama Molly. Untuk mengatasi Circe yang semakin meresahkan, Zyuranger siap menemukan tanaman yang dimaksud. Sebelum itu, Zyuranger terlebih dahulu bertemu Circe alias siluman babi. Terjadi pertarungan singkat. Zyuranger nggak mampu mengalahkan Circe, bahkan senjata-senjata mereka habis dimakan Circe. Tiba-tiba seorang menyerang Circe. Permainan golopnya amat lihai, dan sementara waktu, Zyuranger dibawa ke dalam hutan dahulu. Orang itu menamakan dirinya Gnome, alias orang adil yang mendiami hutan. Dia teman lama Barza. Itulah kenapa dia membantu Zyuranger tadi. Untuk mendapatkan tanaman Molly, Zyuranger harus bisa menghabiskan makanan sebagai tantangannya. Di saat semua sudah menyerah, tersisa Boy. Dia harus kuat agar bisa menolong Mamoru. Meski amat berat memakan Walter, makanan kebenciannya. Dari semangat ingin membantu teman-teman ini, Gnome terharu. Akhirnya, tanaman Molly diberikan. Circe amat bergembira mendengar ada makanan. Sampai puncaknya, dia memakan Molly dan mulai hari ini tidak ada lagi pengganggu acara makan kekeluargaan. Dan Boy pingsan ketika diajak makan bersama. Terdengar kabar kedatangan orang asing ke Jepang. Lalu kakek Barja mengabari Zyurangers. Demikian pula dengan kelompok Mami Bandora. Mereka juga mengirim utusan. Orang asing ini mendarat dalam sebuah rumah keluarga Emiko. Sebelumnya mereka memperkenalkan diri dari planet luar yang hendak berkunjung ke negeri Sakura. Sepertinya mereka dari sebuah kerajaan. Kedatangan Zyurangers dan Golem bersamaan, maka di sana terjadi pertarungan. Kemudian muncul monster Dora, Cockatrice. Dia bisa membelah tembok dan mengirim pangeran serta Emiko entah kemana. Ketika Zyurangers menanyakan siapa tamu jauh ini, mereka mengatakan dari kerajaan Apelon. Datang ke bumi hendak mencari Zyurangers. Mendengar itu, kakek Barja perintahkan Zyurangers selamatkan mereka. Di lain tempat, Pangeran Yuro dan Emiko kedatangan Mami Bandora. Dia menanyakan di mana telur disimpan. Rupa-rupanya telur yang dimaksud adalah telur dinosaurus. Awalnya ketika Bandora menyerang 5 kerajaan legendaris, dia juga memusnahkan dinosaurus. Tapi ada satu keluarga yang berhasil menyelamatkan telur dino. Mereka sepasang dan dianyurkan ke sungai. Sampai akhirnya diketemukan kerajaan Apelon. Jigojun memberitahu kelak Zyurangers akan bangkit kembali dan tugas mereka harus menjaga telur itu. Itulah kenapa Pangeran Apelon mencari Zyurangers. Mami Bandora telah menyerang kerajaannya, manakala tahu telur itu ada di kerajaan Apelon. Pelayan Pangeran Yuro amat mengenal Cockatrice. Ia monster licik, dan saat ini pangeran dibawa ke dimensi lain dengan cara membuka pintu antara dunia dengan tempatnya. Maka, agar bisa ke sana dan bisa melihat pintunya, Zyurangers harus mengenakan kacamata aneh. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menemukan pintu gerbang Cockatrice. Di sana Pangeran Yuro dan Emiko hampir ketipu jebakan Cockatrice. Padahal sudah beberapa hari mereka belum makan.
Lalu, mereka juga berjumpa Mami Bandora. Dia terus memaksa Pangeran Yuro untuk menunjukkan telur disimpan dengan taruhan Emiko sebagai sandera. Namun, setelah dikasih tahu tempatnya, justru Mami Bandora ingkar. Ia tetap saja memutuskan tali ikatan Emiko. Untung Daijujin muncul tiba-tiba. Emiko pun tertolong. Sementara Zyurengers menghadapi Cockatrice raksasa, Mami Bandora pergi ke Pulau Dalos untuk menghancurkan telur Dino. Zyurengers harus sesegera mungkin mengalahkan Cockatrice agar nggak terlambat menyusul pangeran ke Pulau Dalos. Dan Mami dengan girang hati mengayuh sepedanya ke sana. Dia nggak menyangka pangeran juga telah berangkat bersama pelayannya. Sepasang telur dino yang hilang 170 tahun lalu telah datang kembali, memaksa para Zyurengers dan Bandora menjadi pertempuran tanpa ampun atas nasib mereka. Akhirnya kembali di pertempuran Dalos, Pulau Selatan, di mana telur itu disembunyikan. Seperti dikatakan Pangeran Yuro, telur itu dilindungi kekuatan gaib. Mami Bandora nggak bisa mengambilnya, namun dia nggak kehilangan akal. Lalu mulut gua itu ditutupnya menggunakan batu. Jadi mereka sama-sama nggak bisa mendapatkan telur dino. Pangeran sedih dengan nasib dino kecil. Mereka bakal mati di dalam gua. Crocus tahu ada satu jalan lain yang bisa memasuki gua. Hanya saja, Zyurengers harus melewati banyak bom. Namanya lapangan bom. Beberapa saat setelah melewati berbagai bom, akhirnya Zyurengers selamat. Namun mereka nggak melihat pangeran dan Emiko. Mereka pun mencari. Di lain tempat, ada hal aneh terjadi. Emiko tiba-tiba muncul dengan watak sedikit berbeda. Dia kemudian menunjukkan pangeran jalan menuju gua. Padahal itu bukan Emiko. Emiko yang asli diketemukan Zyurengers dalam keadaan terikat. Kata Emiko, ada monster yang menyamar jadi dirinya. Kalau begitu, pangeran dalam bahaya. Tiba di dalam gua, Emiko palsu minta hadiah atas bantuannya, yakni dia minta bola kristal pelindung telur. Setelah diberikan, bola itu justru dibuangnya. Tentu pangeran sangat heran, dan Emiko gadungan membuka kedoknya. Kalau dia adalah Cockatrice. Telur pun dibawa para monster. Di tengah pelarian, mereka justru berjumpa dengan Zyurengers. Setelah beberapa saat bertempur, Zyuelo berhasil mengalahkan Cockatrice. Mami Bandora nggak suka. Dia kemudian mengubah Cockatrice jadi raksasa. Nggak perlu berlama-lama lagi, Yaki langsung memanggil si Goju. Lalu menancapkan Dino Crystal dan berubah menjadi Jusensa Dino Tanker. Oleh sebab Cockatrice amat kuat, mereka lalu membentuk formasi Daijujin. Di tempat lain, telur dino malah jadi rebutan banyak pihak, sampai akhirnya terlempar ke laut. Zyurengers harus bisa menemukannya dan membawa bayi-bayi dino yang lucu ke bumi. Itulah yang dikatakan Pangeran Yuro. Setelah Daijujin bisa mengatasi Cockatrice, mereka harus berpisah. Pangeran kembali ke planetnya dan menyerahkan telur itu pada Zyurengers. Sambung, Nek.